Hai guys, kita bersama Bang Boy. Kita nggak mau tahu jadi netizen yang sok tahu ya. Tapi kita harus cari tahu juga tentang kebenarannya. Makanya kita ini ambil POV dari pengacara mengenai kasus Nikmir atau lebih spesifik tindakan jaksa dan hakim dan sebagainya. Ya, kita bahas langsung dari ya friksinya. Kalau dia tidak minta izin dengan yang bersangkutan, itu berbahaya sekali buat dia. Dia apapun itu alasannya, tidak dibenarkan. Ini kalau mau jujur, contempt of court-nya ada, tapi undang-undang contempt of court belum ada. Tetapi dengan cara dia itu, setidaknya, menurut saya, JPU dan hakim bisa bertindak. Jadi kita akan up ini yaitu Kili-Kili, Rasman, dan juga ini dia. Lanjut aja guys. Salam Hotman 911. Sudah ratusan ribu pendukung Nikita menghubungi Hotman Paris melalui chat di medsos. Bantu dong Nikita. Oke, sekarang kita diskusi soal analisa hukum, bukan analisa fakta kejadian sebenarnya. Saya tidak tahu fakta kejadian sebenarnya karena saya bukan pihak dan bukan kuasa hukum. Tapi secara normatif kemungkinan analisa hukumnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan nomor satu, kalau itu endorse sudah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia ditunjuk endorse. Kemungkinan kedua, kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan, jadi tidak perlu ada yang ditutupin. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan, ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3. Ya, ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya, ini kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ya, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi, setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. Jadi sekali lagi, fokus. Jangan hanya ribut-ribut di persidangan. Jangan kalian melakukan contempt of court. Fokus kepada aspek hukum ketiga tadi. Kamu ada titik cerah di situ kalau kau fokus. Oke? Hotman Paris. Yes, itu dia. 1, 2, tapi 3 itu yang paling masuk akal. Yang pertama oke lah ya, tapi kan itu susah Nikmir untuk mengasih tahu bahwa endorsement itu seperti apa dan apa bukti-buktinya. Tapi yang ketiga itulah yang sepertinya celah yang bisa dicecer terus oleh Nikmir. Walaupun memang nggak mudah, karena bayangin Doktip berusaha menjelaskan produkmu ini bermasalah. BOM itu mengakui bahwa produkmu itu bermasalah, tetapi setiap penjelasan dipotong. Pas lagi dipotong, hakim tidur. Pas Nikmir bereaksi dituduh contempt of court. Ya, wassalam. Makanya ini netizen yang wajib mengawal. Nggak bisa, siapa lagi? Hanya kekuatan netizen yang bisa mengawal ini. Oke, ini Hotman Paris. Dia berusaha netral. Kalau tadi kan
si Rasman ya mungkin karena kebencian dia kepada Nick Mir, komentar dia nggak relevan. Kili-kili masih bagus dia. Oke, lagi. Sampai detik ini Nikita Mirzani itu tidak bisa dikatakan bersalah. Nah, kalau dia merekam ketawa-ketawa, apa tujuannya? Harus dipertanyakan. Kameranya laser depan wajah terdakwa, jaksa senyum sinis macam ratu tanpa dosa. Bukan cari kebenaran tapi jaksa haus sorotan, terdakwa direkam buat jadi bahan tontonan. Tapi jaksa yang berulah mungkin undang-undang membenarkan jaksa terhong-hong di tahun ini. Terhong paling cantik gak sih? Bukan buat viral, bukan buat keadilan. Sidang dijadikan tempat lucu-lucuan. Padahal suara hakim belum putuskan, tapi sikapmu sebagai jaksa sangat. Jaksa berulah depan hakim. Mata mereka kemana? Kami berulah depan hakim. Harap tenang, ini ruang sidang. Anjay hakim jaksa yang menggemaskan. Hakim tidur di ruang sidang. Justice for Nikita Mirzani. Sampai ada lagunya loh, Justice for Nikita Mirzani. Ini akan jadi abadi sih. Foto video hakim tidur itu akan terus dikenang. Oke, Jadi next. setiap persidangan yang terkait dengan tanya menanya saksi, jawab menjawab saksi, baik JPU maupun pengacara maupun majelis hakim, itu selalu seringkali ada intervensi atau pemotongan suatu cerita, gitu supaya cerita kesaksian ini terarah, gitu. Jadi kalau saksinya ngelantur atau tidak relevan dipotong, begitu. Jadi begitu. Jadi bisa dilakukan oleh jaksa, bisa juga dilakukan oleh pengacara. Kalau ada saksi berbicara supaya tepat sasaran kesaksiannya, kemudian tidak ada yang melanturnya, makanya dipotong. Seringkali begitu, itu wajar. Nah, potong-memotong pembicaraan ini biasa terjadi. Itulah yang disebut dalam perdebatan dalam sidang atau proses mencari titik terang keterangan saksi, gitu. Nah, kalau ada jaksa memotong-motong pembicaraan, tentunya itu untuk kepentingan pembuktian. Demikian juga kalau ada pengacara itu memotong-motong pembicaraan saksi, itu untuk kepentingan pembuktian juga. Nah, juru tengahnya adalah majelis hakim. Apakah potong-memotong pembicaraan ini relevan apa tidak? Betul. Jadi kadang-kadang jaksa kemudian memotong pembicaraan keterangan saksi, jaksa bisa keberatan. Makanya ada kata istilah keberatan. Kami keberatan yang mulia. Baik jaksa, pengacara juga gitu. Kami keberatan yang mulia. Itulah kata-kata itulah tujuannya karena ada potong-memotong tadi. Iya, itu kan berarti betul Bang Boy kan. Jadi lempar aja ke yang mulia, biar yang mulia memutuskan. Kalau yang mulia masih kekeh bahwa mengizinkan potong-memotong, biarkan masyarakat yang menilai. Itulah gerakan apa ya? Nick Mir paham sih, Nick Mir mengenai hal begini. Itu adalah kayak seolah-olah kayak mendramatisir, tapi sesuai kebenaran gitu loh. Mendramatisirnya bener, konteksnya bener gitu loh. Bahwa aku sedang dikriminalisasi. Masa jaksa memotong sesuka hati dia, hakim malah mengiyakan gitu. Tapi kalau hakim yang benar, dia pasti akan melarang jaksa karena kebenaran yang akan diungkapkan, bukan kebohongan. Tapi dalam hukum, prosedur hukum acara pidana dan dalam proses persidangan itu dibolehkan. Jadi ya ketika jaksa memotong pembicaraan boleh, ketika pengacara kemudian keberatan juga boleh, gitu. Jadi semuanya boleh sebenarnya. Gitu. Bang, kita mengerucutkan dulu bang. Arti JPU, jaksa penuntut umum, karena pihak Niki menganggap tidak netral. Kita artikan dulu bang, JPU itu bang. Ini bukan sidang perdata, ya. Sidang perdata pun seringkali ribut. Nah, kalau sidang pidana itu JPU itu ya pasti tidak netral. Kalau JPU netral, yang netral itu harusnya hakim, bukan JPU. Karena begini, JPU itu jaksa penuntut umum, ya. Jaksa tugasnya menuntut, pengacara tugasnya membela, hakim tugasnya memutuskan perkara. Yang netral itu adalah majelis hakim. Jaksa nggak boleh netral. Kalau jaksa netral berbahaya, karena jaksa itu tugasnya harus membuktikan suatu dugaan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti
Dan keterangan-keterangan saksi dia nggak boleh netral, dia harus mematuhi koridor-koridor proses penuntutan. Jadi dia harus mengarahkan bukti seperti apa, saksi seperti apa, begitu. Nah, pengacara juga nggak boleh netral dalam proses hukum pidana. Pengacara harus membela kliennya, nggak boleh. Kalau pengacara juga netral, nggak dia bela tuh kliennya kan. Jadi pengacara juga harus berpihak kepada kepentingan hukum kliennya. Tapi Bang Boy menarik banget apa yang diperjuangkan oleh Prof. Otto. Nggak salah aturan sekarang ini, tapi Prof. Otto tuh pengen bahwa tugas jaksa itu oke menuntut, tapi dia juga agak anti dengan kebenaran yang akan terungkap kalau itu bisa melawan bukti-bukti yang sedang dia bawakan, gitu loh. Jadi semata-mata boleh menuntut, tapi jangan usahakan mematikan barang bukti yang sedang diungkap di pengadilan. Barang bukti ya, karena kalau barang bukti itu kan seperti apa ya istilahnya? Barang bukti selayaknya adalah seperti lampu yang dia bersinar gitu loh, yang menerangi suatu perkara. Ya, jadi perkara tersebut jadi terang. Apa motifnya, di mana tempatnya, bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut. Nah, makanya bukti tersebut harus seterang mungkin yang dapat mengungkapkan kasus, yang menjawab banyak jawaban yang belum terjawab. Oke, terakhir guys. Saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman jaksa di persidangan itu terkesan menjadi tidak lagi mewakili negara. Karena jaksa ada di persidangan itu kan dalam konteks perwakilan negara yang untuk membuktikan bahwa si terdakwa benar melakukan kejahatan sebagaimana yang dituangkan di dalam surat dakwaannya. Tapi saya malah memandang seperti ada permasalahan pribadi antara si jaksa dengan saudari terdakwa. Sikap-sikap berlebihan yang diberikan itu seharusnya tidak jadi untuk dipertontonkan di masyarakat, karena sidang ini terbuka untuk umum, banyak mata melihat di situ, banyak berseliweran video-video baik dari konten kreator, dari wartawan, artinya Indonesia menyaksikan persidangan. Jadi penting kita untuk menjaga sikap, menjaga perilaku. Ini bukan bicara tentang benar dan salah, tapi kita bicara tentang norma kepatutan. Bahwa selain ada norma hukum, kan ada norma kepatutan juga yang harus kita hormati, karena itu berkaitan dengan attitude, etika. Masalahnya patut nggak seorang jaksa atau jaksa penuntut umum yang mewakili negara untuk mendakwa seorang yang masih diduga sedang dalam proses. Apakah benar dugaan tersebut? Ya itulah adanya persidangan itu. Tapi diperlakukan seolah-olah dia adalah musuh negara. Penting banget yang namanya rompi. Sampai harus turun jaksa memakaikan rompi kepada seorang terdakwa, rompi tahanan. Tidak ada aturan hukum yang memang harus mewajibkan di persidangan itu untuk memakai rompi tahanan. Itu kan hanya karena berdasarkan kewenangan dari kejaksaan untuk mengawasi terdakwa. Ya memang dalam konteks pengawasan, dalam konteks menjaga supaya terdakwa tidak melarikan diri dan lain sebagainya, itu ada kewenangan di kejaksaan, termasuk menahan. Kan tidak perlu harus berlebihan. Masalah rompi tahanan itu terus menjadi persoalan dan sampai harus dipaksa-paksakan, yang mana terdakwa masih duduk di kursi di antara para penasihat hukum. Kita sama-sama menghormati tujuan daripada persidangan itu adalah untuk membuat peristiwa itu yang seterang-terangnya dan demi tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, itu prinsipnya untuk penegakan hukum. Nah itu dia, makanya coba ya, kata-kata ini bagus banget nih.
membuat peristiwa itu yang seterang-terangnya. Makanya butuh barang bukti, dan barang bukti itu diharuskan yang terang. Ya, karena kan suatu pembuktian juga harus terungkap. Ya, kapan berlangsungnya, apalagi motif. Motif ini penting banget. Alasan dia melakukan tindak pidana itu apa? Ya, jadi makanya itulah yang kita sayangkan kepada JPU. Ada ini orang yang berusaha untuk menampilkan bukti seterang-terangnya, dihalang-halangin, entah dicabutlah colokan listriknya. Padahal Doktip tuh pengen memasang bohlam gitu loh, ya, memasang bohlam, sudah hidup, dimatikan colokannya, dipasang lagi colokannya, baru saklarnya dimatikan lagi, semuanya lah. Makanya kalau itu terus dilakukan, ya udah. Inilah namanya kriminalisasi.